Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Lacar Kabupaten Garut dari kelompok 3 angkatan 7. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang biografi tokoh nasional. Dan tokoh yang akan kami presentasikan adalah Bapak Ganjar Pranowo yang merupakan Gubernur Jawa Tengah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kurnia Putri Mardanti. Saya akan mempresentasikan tentang profil Bapak Ganjar Pranowo. Kemudian, ada Saudari Cintana Katarina yang akan mempresentasikan tentang riwayat pendidikan dan perjalanan karir Bapak Ganjar Pranowo, serta ada juga Saudara Rian Pratama yang akan mempresentasikan tentang prestasi yang telah dicapai Pak Ganjar Pranowo. Begitu juga sikap yang bisa kita tauladani yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam penerapan fungsi ASN. Sebelumnya, pada presentasi kali ini, saya akan membacakan terlebih dahulu apa yang akan kami bahas tentang Pak Ganjar di presentasi kali ini. Dan hal-hal yang akan kita bahas adalah profil Bapak Ganjar, riwayat pendidikan, perjalanan karir, serta prestasi yang telah Pak Ganjar capai. Kemudian ada pula aspek-aspek penting yang dapat kita tauladani dari seorang Bapak Ganjar Pranowo. Pertama-tama saya akan membacakan tentang profil Pak Ganjar Pranowo. Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP atau yang biasa kita sebut dengan panggilan Pak Ganjar merupakan seorang gubernur di Provinsi Jawa Tengah. Pak Ganjar lahir di Karanganyar pada tanggal 28 Oktober 1968. Selain seorang gubernur, Pak Ganjar juga merupakan seorang ayah yang baik dan bijaksana dari seorang putra yang bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar dan merupakan seorang suami yang baik dari Ibu Siti Atikah Supriyati. Kemudian untuk pemaparan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Cintana Katarina Putri. Selanjutnya saya akan menyampaikan riwayat pendidikan dari Pak Ganjar Pranowo. Beliau memulai pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Kutoarjo Purworejo, lalu sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Kutoarjo Purworejo, sekolah menengah atas di SMA Bob Kris 1 Yogyakarta. Lalu beliau melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan beliau melanjutkan ke S2 Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Kemudian untuk perjalanan karir beliau, sebelum terjun ke dunia politik, Pak Ganjar Pranowo pernah menjadi seorang konsultan HDR di PT Prakasa pada tahun 1995 sampai dengan 1999. Pak Ganjar sempat disarankan mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 1999, akan tetapi beliau menolak dan memilih berkeluarga dan mengurus bisnis di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo. Karir politik Pak Ganjar dimulai pada tahun 2004 dengan menjadi anggota Komisi 4 DPR RI bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Pada tahun 2004 sampai dengan 2010, beliau menjadi anggota Badan Legislatif di DPR RI. Pada tahun 2007 sampai 2009, beliau juga menjadi sekretaris satu fraksi PDIP DPR RI. Pada tahun yang sama, beliau juga menjadi ketua Pansus RUU tentang partai politik di DPR RI dan menjadi ketua Pansus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di DPR RI. Pada tahun 2009 sampai 2010, beliau menjadi anggota Pansus Angket Bank Senturi di DPR RI. Pada tahun yang sama juga beliau menjadi sekretaris fraksi PDIP MPR RI. Pada tahun 2009 sampai 2013, beliau menjadi wakil ketua Komisi 2 DPR RI bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reformasi agraria. Pada tahun 2010 sampai 2013, beliau menjadi anggota tim Wassenturi di DPR RI. Pada tahun yang sama juga beliau menjadi wakil sekretaris fraksi PDIP DPR RI. Pada tahun 2013 sampai dengan sekarang, beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rian. Pembahasan yang selanjutnya adalah prestasi yang diraih oleh Pak Ganjar Pranowo. Ada banyak prestasi yang telah diraih oleh beliau,
termasuk beberapa penghargaan yang didapatkan oleh Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinannya. Yang pertama, penghargaan anti korupsi. Lalu yang kedua, Paritrana Award. Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Penghargaan ini bersifat perlindungan untuk tenaga kerja. Nama Paritrana ini diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti perlindungan. Lalu yang ketiga, penghargaan peduli HAM, hak asasi manusia. Yang keempat, pengendali inflasi terbaik. Lalu yang kelima, keterbukaan informasi publik terbaik. Lalu yang keenam, peringkat pertama menurunkan penduduk miskin. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tauladan. Sebagai ASN, kita harus bekerja sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam penerapan fungsi ASN. Ada beberapa sikap yang dapat kita teladani dari sosok beliau. Di antaranya, yang pertama, akuntabilitas. Mempunyai target yang jelas dan netral, mendahulukan kepentingan publik dan bertanggung jawab. Lalu, yang kedua, anti korupsi. Bekerja keras, sederhana, berani, dan peduli. Lalu yang ketiga, komitmen mutu. Punya beragam inovasi untuk memecahkan masalah dan mencapai target. Mungkin sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata atau pembahasan kami yang kurang berkenan ataupun informasi yang kami raih kurang tepat, mohon dimaklum. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.